Selamat siang semuanya, kita masuk dalam sesi kedua dalam rangkaian strategi planning (PR). Ini kita masuk ke dalam formative research and strategy. Jadi saya ambil dari Ronald Smith, ada 9 step untuk strategic planning. Dia bagi menjadi 4 fase. Yang pertama formative research, kemudian strategi, taktik, dan evaluatif. Di fase pertama ini kita melihat atau menganalisa bagaimana situasi, keadaan organisasi, juga publik kita seperti apa. Dan di fase kedua ini baru kita susun tujuan, bagaimana action atau respon yang kita akan lakukan terkait dengan analisa situasi yang sudah dibuat, serta bagaimana menyusun message-nya ya, atau mengkomunikasikannya itu dengan pesan-pesan seperti apa, itu disusunlah strateginya ya. Jadi tentu di dalam keseluruhan program PR yang akan kita lakukan, ini kita perlu buat tahapan-tahapan ini dulu secara lebih detail gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama, step 1, menganalisa situasi. Ini kita lihat baik di dalam maupun di luar perusahaan, situasinya bisa bersifat positif atau negatif. Namun kalau kondisi apapun begitu ya, jika PR bisa melihatnya dari sisi positif, itu tidak menutup kemungkinan justru bisa menjadi peluang atau tantangan. Jadi kita petakan gitu kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Misalnya walaupun perusahaan dalam posisi krisis, itu satu halangan bisa menjadi peluang gitu ya, kalau kita bisa mencari problem solve-nya, kita cari solusinya gitu ya, kita cari bagaimana nih untuk mengatasi ini. Justru publik bisa melihat, oh bagus ya, walaupun ada kondisi seperti ini, orang jadi justru makin percaya misalnya ya, makin yakin pada kita. Jadi jangan khawatir, misalnya ada kondisi atau situasi yang kurang baik gitu, entah ada isu, entah ada krisis, entah baik dari customer, dari publik yang lain misalnya, itu tetap kita petakan gitu, kita kemukakan sebagai PR, justru memberi masukan kepada pimpinan gitu, ini loh kondisinya seperti ini ya. Misalnya ada customer komplain, customer mengeluh, itu jangan didiamkan, dipetieskan gitu. Kita justru angkat itu menjadi suatu analisa gitu, kita analisa situasinya, lalu apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu ya, bukannya diabaikan gitu, kita tetap juga memperhatikan gitu ya. Nah, bagaimana bisa menjadi peluang kalau customer itu melihat ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau memuaskan, mereka komplain, lalu di-handle dengan baik, justru customer akan bisa mendapat atau memberi impresi yang jauh lebih positif gitu ya. Ini kalau di konteks service itu ada yang disebut sebagai service recovery paradox. Jadi orang yang mengalami kekecewaan lalu mendapat recovery, mendapat pemulihan gitu ya, layanan yang baik, justru tingkat kepuasannya itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak pernah mengalami kekecewaan lalu juga tidak mendapat added value atau mendapat recovery gitu. Jadi experience yang dia alami, si customer puas ini biasa-biasa aja gitu ya, nggak pernah mengeluh, produknya juga oke, layannya ini udah biasa aja gitu, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Tapi di dalam customer yang kecewa lalu dia komplain, mendapat ganti rugi misalnya gitu ya, mendapat recovery yang menyenangkan, itu dia justru mendapat kesan yang istimewa. Dia bisa menjadi customer yang lebih
puas gitu ya. Nah, tentu paradoks ini tidak lalu kita jadikan sebagai, "Oh ya udah kalau gitu customer komplain aja, nanti kita kasih ganti rugi dia pasti akan puas." Tentu tidak ya. Start point-nya tetap tetap kita memberikan layanan yang baik kepada pelanggan gitu. Hanya, eee poin saya adalah kalau ada customer komplain, kecewa, itu di-handle dengan baik, kita berikan, program, eee solusi yang baik, itu justru bisa menjadi, peluang gitu ya untuk kita, mendapat kepuasan dari customer dengan lebih baik. Pastilah gitu ya customer komplain itu justru peluang bagi perusahaan untuk memberi layanan yang lebih baik, bukan, sebagai hambatan gitu ya. Kalau customer diam saja tidak menyampaikan keluhannya, justru perusahaan tidak mengerti apa kelemahan kita, dan tidak akan ada perbaikan gitu ya. Justru, ini contoh yang paling baik bagaimana kondisi yang negatif itu menjadi peluang agar perusahaan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, yang, berikut detailnya di sini. Jadi analisa ini, melibatkan pihak, PR sebagai perencana, klien kalau kita mengerjakan, program untuk klien, supervisor, ada key person orang-orang yang memang akan terlibat nanti ya, dan tentu, para pengambil keputusan atau CEO dalam, proses, nanti ya, bagaimana nih kita mengembangkan, entah peluang atau rintangan ini yang akan ditindaklanjuti. Jadi ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri aja, tapi harus melibatkan, beberapa pihak ya. Nah, khusus mengenai, sebuah isu yang mungkin muncul, ini perlu ada, issue management. Jadi sebelum kita melakukan strategi nanti, di tahap awal ini dalam saat, menganalisa situasi, kita sudah mulai melakukan apa yang disebut issue management gitu ya. Jadi proses di mana perusahaan mulai, siap-siap begitu, antisipasi kalau, isu ini berkembang menjadi, hal yang tak terkontrol. Jadi justru jangan sampai, isu ini berkembang liar gitu ya, menjadi lebih parah. Jadi di tahap ini kita sudah mau memulai apa saja nih yang harus kita, lakukan gitu ya. Karena kalau dibiarkan ini bisa menjadi krisis, si isu ini gitu ya. Oke, kemudian, kita juga harus memperhatikan beberapa, aspek etika. Ini, Smith menekankan sekali gitu ya. Nanti bisa detailnya dibaca di buku, bagaimana etika juga perlu diperhatikan. Jadi yang mana nih, strategi apa nih yang akan kita lakukan nanti, etika-etika apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Misalnya, tadi ada komplain, ada keluhan, ada isu negatif gitu, tentu kita tidak, menyerang balik misalnya gitu ya, atau menyampaikan hal-hal yang, eee tidak sebenarnya gitu ya. Jadi etika PR-nya, tentu dipakai di sini. Baik, kemudian yang step kedua ada analyzing the organization. Jadi kita menganalisa, organisasinya sendiri ya. Jadi bukan soal situasinya, tapi lebih kepada, apa nih kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Kalau tadi yang di situasi ini lebih kepada, eksternal lah gitu ya, tidak seperti itu juga sih pembagiannya, cuman penekanannya gitu, ini pada situasi di luar, kalau organisasi ini, lebih kepada, di dalam ya, tapi agak tumpang tindih juga sih. Jadi kita, intinya menganalisa dari setiap segi lah gitu ya. Baik, yang pertama internal environment, jadi dari dalam perusahaan sendiri itu, apa saja sih kelemahan dan kekurangannya ya. Jadi, performance-nya apakah sudah baik gitu ya, mana saja yang masih perlu diperbaiki, mana saja yang masih dinilai kurang oleh, publik gitu ya. Kemudian needs ini, ceruk ya, ceruk atau,
pembeda lah dari perusahaan lain. Kita itu dikenal orang nggak sih kalau orang mau cari barang tertentu atau jasa tertentu datangnya ke kita atau ke orang lain gitu ya. Jadi niche ini yang bisa menavigasi customer atau publik, ini loh kalau hotel yang seperti ini itu datangnya ke hotel ini gitu ya, atau rumah sakit yang bisa memberikan layanan melalui Zoom gitu ya, dengan baik, itu adalah rumah sakit ini gitu ya. Dokter-dokternya sudah terbiasa dan bisa melayani, mendiagnosa, memberi resep misalnya eh, kepada pasien melalui media Zoom gitu. Itu mana tuh? Oh ini rumah sakit ini gitu ya. Jadi needs ya, jadi ceruk atau pembeda yang bisa merujuk ya atau membantu publik kita untuk menentukan oh kalau yang begini nih perusahaan ini gitu ya. Baik, kemudian structure ini bagaimana struktur organisasi kita sudah baik atau belum gitu, apakah ada struktur organisasi yang perlu dibenahi, tujuannya supaya lancar gitu proses bisnisnya gitu ya, karena ada misalnya oh nih bottleneck-nya di sini, hambatannya di sini, ini karena strukturnya nggak tepat, ini kurang kurang lancar, ini jadi lambat pengambilan keputusannya karena gini-gini misalnya ya. Oke, kemudian ethical base, jadi apakah ada hal-hal etika yang terkait etika yang mungkin belum dijalankan dengan baik gitu ya, atau memang belum ditambahkan. Jadi ini lebih juga kepada apa namanya budaya gitu ya, corporate culture yang mungkin perlu dibenahi lah gitu ya. Terakhir internal impediments yang mengacu pada hambatan lah gitu ya, kira-kira hambatan atau kendala-kendala apa yang ada di internal gitu. Baik, ini kemudian yang kedua kita lihat public perception. Jadi bagaimana persepsi publik mengenai perusahaan kita, apakah visible gitu ya kelayakannya dan reputasinya seperti apa gitu. Jadi kalau visibility itu merujuk pada keadaan di mana perusahaan diketahui nggak sih gitu ya oleh publik begitu. Ini menjadi perusahaan yang baik nggak sih, gampangnya gitulah gitu ya, visible gitu. Kemudian dikenalkah gitu ya, atau ini sebenarnya perusahaan kita tuh nggak dikenal, tidak diketahui keberadaannya. Nah mungkin gitu ya. Baik, kemudian reputation ini gimana publik menilai perusahaan kita berdasarkan informasi yang mereka dapat terkait pada misalnya trust gitu ya, kemudian kapabilitas perusahaan kita itu dinilai mampu atau tidak, responsibility ya, bertanggung jawab nggak sih perusahaan kita gitu ya. Itu biasanya 3 itu yang paling penting, trust, credibility, dan responsibility ya, ke tanggung jawab. Baik, ini dilihat ya, dianalisa seperti apa sih kondisi kita gitu ya, apa saat ini gitu. Dan ketiga, external environment, ini menganalisa lingkungan eksternal, bagaimana kita harus mengetahui misalnya pesaing gitu ya, yang tidak yang gimana ya, yang harus diantisipasi lah gitu ya. Nah, pesaing kan kita pengennya menjadi top of mind gitu ya, menjadi pangsa pasar kita lebih besar dan sebagainya. Oke, maupun pihak-pihak bukan hanya pesaing langsung ya head to head, tapi pihak lain yang juga mungkin tidak setuju kepada produk kita, layanan kita ya, atau sekedar nggak mendukung gitu, apa pihak-pihak yang tidak mendukung, yang intinya menghambat gitu. Baik, nah ini ini ya. Jadi yang dimaksud dengan external environment ini ada 4, yaitu supporter, ya orang yang mendukung, misalnya klien yang setia, pelanggan yang selalu datang ya, kembali repurchase gitu.
Kemudian kompetitor ini pihak yang pesaing ya, oponen ini tadi yang tidak menyukai ya, atau external impediment yang menghambat gitu ya. Baik, ini kalau misalnya tidak ada sih syukur, tapi kalau ada intinya kita perlu cari yang benar-benar detail gitu ya. Jadi misalnya maaf ada lembaga swadaya masyarakat gitu ya, LSM, NGO yang wah ini pabriknya ini mencemari lingkungan gitu ya, atau ada apa namanya komunitas-komunitas yang nggak suka sama produk kita karena menggunakan bahan baku dari import gitu-gitu ya, yang komponen importnya lebih besar gitu, atau oh ini diisukan mempekerjakan anak di bawah umur gitu. Nah kalau memang benar kan itu kan memang justru harus diperbaiki gitu ya. Eee, Sebenarnya masyarakat di luar atau publik di luar itu menjadi alat kontrol gitu ya. Maaf ada perusahaan-perusahaan yang memang mungkin etika bisnisnya kurang baik gitu. Atau ada juga yang soal UMR gitu ya, ada serikat buruh, ada masyarakat di luar sana yang eee, menunjukkan ini loh gitu ya, bukan dalam arti nggak suka atau menyerang, tapi memang mungkin suatu perusahaan itu belum menjalankan bisnisnya dengan baik gitu ya. Apalagi ya, soal lingkungan itu banyak, soal etika juga gitu ya, misalnya kita meluncurkan suatu produk yang kurang kurang pas dalam menyampaikan iklannya gitu. Oh iklannya ini menyinggung SARA misalnya, oh iklannya ini menyinggung suatu pihak misalnya gitu ya. Banyaklah contoh-contoh yang kita perlu lihat ya, perlu analisa, intinya oponen dan external impediment ini bukan dianggap sebagai suatu musuh gitu ya, tapi justru mereka membantu pihak perusahaan untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, ini kita analisa. Baik, kemudian di step ketiga kita analisa publik. Jadi publik kita baik internal seperti karyawan, keluarga, ya, manajemen, investor maupun publik eksternal. Itu mulai dari pemerintah, tadi konsumen, media, ya, masyarakat, LSM, NGO yang tadi. Jadi dari sisi publiknya gitu ya. Nah, 4 kategori publik ini kita kelompokkan si Smith ini ya mengelompokkan menjadi 4 kategori yang penting, yaitu customer, publik yang memakai produk atau membeli produk jasa kita. Ada 3 ya, ada potential consumer yang memang belum ya diharapkan mereka membeli atau memang tertarik ya, baru tertarik gitu. Kemudian purchaser itu yang sudah membeli produk jasa kita, dan klien itu yang sudah ada repurchase gitu ya atau repeat order. Jadi yang sudah setia ke arahnya nanti ke loyal customer gitu. Oke, ini kira-kira 3 jenis customer. Kemudian yang kedua produser, ini pihak yang membantu perusahaan untuk menjalankan atau memproduksi barang dan jasanya gitu ya. Seperti supplier ini contoh bagus. Jadi bagaimana kita harus membina dan melihat publik kita ini dari sisi produser ini seperti apa. Bisa fatal kalau satu perusahaan tidak membina suppliernya dengan baik ya. Misalnya restoran McD lah kita sebut ya, itu mereka sangat tergantung pada uh, supplier uh, ayam gitu ya, supplier ayam yang kalau nggak ada ya udah mereka nggak akan bisa produksi fried chickennya gitu ya, atau perusahaan apa misalnya Nescafe gitu ya, yang memproduksi kopi itu sangat tergantung pada petani kopi gitu ya. Jadi ini dibina bahkan mereka memang dijadikan semacam internal jadi pihak internal gitu ya, tapi sebenarnya secara entitas, secara institusi itu terpisah. Tapi para petani kopi misalnya ya, atau kalau rokok itu para petani tembakau itu
memang sudah menjadi seperti bagian dari perusahaan itu ya. Mereka bukan karyawan Nestle gitu ya, bukan karyawan pabrik rokok apa, tapi sudah seperti dijamin hasil petani mereka, hasil petani ya, hasil kopi dan eh, apa namanya tembakau mereka dibeli gitu oleh perusahaan ya. Tapi tetap itu perlu dibina, jangan sampai ada friksi atau konflik ya, atau hal-hal yang kurang kurang berkenan gitu. Baik, ketiga enablers ini pihak yang membuat misal peraturan, ada undang-undang, ya kode etik. Makanya ada government relation, bagaimana kita menjalin hubungan dengan pihak pemerintah gitu ya. Pihak-pihak lah yang memang menyoroti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan ya. Dan keempat itu limiters, pihak yang menghambat ini tadi ya. Jadi pihak pesaing, pihak yang tidak setuju, pihak yang mengkritik. Ini bukan soal situasinya gitu ya, bukan soal kondisi perusahaan kitanya seperti apa, tapi lebih pada melihat ini siapa sih mereka gitu ya. Mereka itu kayak apa sih kalau kalau menyampaikan keberatannya gitu. Mereka ini usianya, gendernya, kemudian pendidikannya gitu. Jadi menganalisa si publiknya gitu ya. Kalau yang tadi kan lebih kepada apa yang menjadi sorotan ya di situasi, kemudian di organisasi itu apa yang masih menjadi kelemahan dari kita. Oh iya ya, ternyata emang perusahaan ini belum melakukan ini atau masih ada salah di sini gitu ya. Itu dari sisi organisasinya. Nah, kalau dari ini publik justru kita menganalisa siapa mereka gitu ya, karakteristik mereka seperti apa gitu. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita menyusun strateginya lebih tepat gitu. Oke, yang keempat ini sudah masuk ke fase kedua, fase strategi ya. Jadi kita siapkan tujuan arah gitu ya, mau kemana yang akan kita capai, target gitu ya, targetnya itu seperti apa. Jadi posisi yang akan kita capai, jadi ya sudah ini sekarang kondisinya begini, belum laku nih misalnya gitu ya, kita punya produk baru, perusahaan baru kita belum laku gitu. Berarti mungkin tujuannya adalah membuat brand awareness dulu gitu ya. Bukan langsung tujuannya apa ya? Oke, membantu pemasaran nih, PR harus tercapai targetnya sekian unit mobil terjual gitu. Ya nggak bisa kali ya. Jadi tujuannya atau objektifnya itu kita tetapkan dulu dengan situasi dan tahapan yang sesuai gitu. Ini kita baru baru brand awareness dulu loh di sini gitu ya. Baik, jadi harus tepat supaya nanti evaluasinya juga nggak meleset ya. Jadi kita identifikasi tujuannya itu jelas, spesifik, terukur. Ada tuh beberapa cara yang misalnya pakai model yang SMART gitu ya. Jadi spesifik, jelas gitu ya, measurable, terukur gitu, kemudian bisa dilakukan, masuk akal gitu ya dilakukan, kemudian ada jadi reliable gitu ya, dan juga tepat, kemudian timely, jadi waktunya terukur, spesifik waktu kapan nih gitu ya, 3 bulan, 1 bulan gitu. Jadi detail seperti itu. Nanti bisa kita latihannya untuk membuat merumuskan tujuan ini dengan metode SMART ya. Baik, kemudian menentukan apa yang ingin kita capai tadi ya. Apakah baru awareness, baru kesadaran, ataukah sudah mengubah sikap. Jadi mereka suka ya, setuju gitu kita penerimaan di dalam level afektif gitu ya. Kemudian atau sudah tujuannya mencapai perubahan perilaku gitu. Ya, jadi goalsnya di sini bisa dari sisi reputation. Jadi bagaimana reputation management kita
pokoknya citra dulu deh, image dulu nih, masyarakat tahu perusahaan kita baik, produknya baik gitu ya, reputasinya ini bisa dipercaya. Ini kita tanggung jawab kok, tanggung jawab pada karyawan, bertanggung jawab pada masyarakat sekitar, bertanggung jawab pada lingkungan gitu ya. Jadi reputation. Kedua bisa dari sisi relationship management, kita baik loh, kita punya niat baik untuk menjalin hubungan gitu ya dengan masyarakat, dengan pihak-pihak yang lain gitu. Kalau task management ya sudah jelas tadi. Jadi pokoknya target setelah pameran ini ada berapa prospek yang bisa di follow up gitu ya. Targetnya dari sisi pekerjaan itu terukur, ada berapa orang yang datang di pameran kita, ada berapa media massa yang meliput pemberitaan kita gitu ya. Jadi terukur langsung di dalam task gitu ya, tugas-tugasnya. Baik, ini goals yang kelima, step kelima, merumuskan tindakan atau respon ya. Perusahaan itu nggak bisa diem, nggak bisa ngumpet di bawah meja, di balik pintu. Kita dalam kondisi apapun harus memberi respons ya. Oke, kemudian di sini detailnya ya. Jadi kita mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi yang sudah kita analisa tadi sebelumnya. Kita tentukan apa yang mungkin dan akan gitu ya dilakukan gitu, yang bisa ya, apa yang mungkin dan bisa dilakukan di dalam setiap situasi itu. Kita pilih berbagai opsinya gitu ya. Lalu kita mau ngomong apa nih gitu ya, kita mau ngapain nih, itu direncanakan di dalam step ini gitu. Aksinya atau tindakannya bisa bersifat proaktif atau reaktif, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi kalau proaktif itu lebih kepada inisiatif gitu ya, orang belum sampai protes, orang belum sampai komplain, orang media massa belum sampai meliput atau memberitakan secara negatif, kemudian hal-hal negatif gitu ya. Kemudian belum ada demo misalnya, ada isu mungkin sudah ada tapi belum sampai menjadi krisis gitu ya. Nah itu PR sudah melakukan tindakan-tindakan proaktif gitu. Nah kalau reaktif ini yang udah kejadian gitu, mungkin yang negatif gitu ya, situasi yang negatif sudah kejadian, lalu kita reaktif gitu ya. Disayangkan sih sebenarnya, tapi kalau memang terjadi ya seperti apa gitu ya. Misalnya pesawat sudah jatuh gitu ya, harus benar-benar ada tindakan reaktif gitu ya. Oke, kita lihat kalau yang di proaktif itu kita melakukan tindakan atau program-program PR untuk meningkatkan performance perusahaan ya, performance organisasi. Ya kalau PR sih urusannya citra ya, bagaimana citra menjadi lebih baik begitu. Jadi lebih kepada performance si organisasinya. Kedua, kita melibatkan audience participation. Jadi misalnya ada special event gitu ya, kita ajak mereka terlibat di dalam kegiatan kita, ada virtual run misalnya gitu ya, lomba atau kegiatan lari, bike, bersepeda, ada ikut ini ikut itu gitu ya. Jadi intinya customer engagement atau public engagement gitu ya, kita buat lomba, buat kuis gitu, itu sangat-sangat baik di dalam program PR gitu ya, karena kita melibatkan partisipasi dari publik kita ya. Special event ini juga dibedakan lagi spesifik, kita melakukan program-program khusus gitu ya di dalam PR, dalam program PR. Adalah ya, kita sudah tahu mengenai special event di lain mata kuliah. Oke, kemudian ada alliance dan coalition, ini kita bekerja sama, bergabung, atau kalau sekarang ngetrennya pakai kata collab ya. Collaboration dengan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Kita bisa melakukan kerjasama gitu ya, atau memang sponsorship di dalam sisi pendanaannya itu kita melakukan
kerjasama dalam bentuk sponsorship, kita memberikan sponsor kepada pihak-pihak lain ya. Ujung-ujungnya supaya orang itu tahu gitu, oh ini perusahaan ada, oh ini perusahaan baik, oh ini citranya oke gitu ya. Itu tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di dalam kelompok proaktif. Nah, sedangkan yang reaktif ini agak agak disayangkan kalau dalam kondisi situasi yang negatif ya, perlu dipilih-pilih, cuman ini diberikan berbagai opsi gitu ya. Baik, yang pertama preemptive action ini sebelum pihak lawan atau oposisi, pihak yang nggak suka lah ya, itu mengumumkan perlawanannya kepada perusahaan. Jadi ada protes ini, protes itu, customer, internal, buruh atau LSM misalnya ya. Ini kita sudah mulai siap-siap lah gitu kira-kira ya. Kemudian offensive response ini sudah pada menyerang ya, menyerang atau merespon dengan kritikan ya. Tentu ini disayangkan, tidak seperti ini, maksudnya jangan keras lah ya. Kalau PR itu kita tetap harus merespon, ada sebuah kritik gitu ya, tapi tidak dengan menyerang gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak menyerang, tidak negatif, karena nanti isunya bisa bergeser gitu ya. Ini masalahnya oke, perusahaan itu menjelaskan tapi kok kasar ya misalnya gitu. Jadi image-nya jadi akan negatif di hal lain gitu ya, di hal yang satu itu udah baik tapi kok jadi begitu sikapnya gitu ya. Misalnya lah ada, zaman dulu banget tuh ada lumpur lapindo gitu ya, yang menjembur lalu merugikan masyarakat Sidoarjo itu kita merespon dengan apa namanya, baik, harusnya empati gitu ya. Jangan misalnya, oh masyarakat ini gimana sih kok mengkritik aja, ini kan kita juga lagi kerja, lagi dicari ini gini-gini segala macam gitu ya, mereka aja yang nggak sabar gini. Jadi justru jangan seperti itu sih gitu ya. Kalau saya bilang offensive response ini perlu dipikir lagi lah gitu ya. Jadi tidak dengan menyerang atau dengan kritikan yang kasar gitu, tapi merespon tetap, jangan diam aja juga gitu ya. Nah, defensive response ini bertahan, kita atau perusahaan itu ada, ini dijabarkan aja kondisi gitu ya, tapi kita harus pilih sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang kalau di kritik atau ada situasi yang memang mungkin negatif ya, itu dia lalu denial gitu ya, apa mendinai itu, membantah gitu ya, mengelak gitu, enggak kok bukan kita gitu ya, tidak tidak mengakui lah gitu ya, ini enggak gini, harusnya gini-gini gitu. Ya kalau benar, kalau enggak gitu ya, justru orang akan bisa melihat, ih kok begitu sih, nggak ngaku gitu kira-kira ya. Excuse tuh, cari-cari alasan gitu, oh, enggak nih soalnya alam nih, pesawat jatuh, oh enggak nih bukan karena mesin pesawatnya yang nggak layak terbang gitu ya, ini alam gitu, atau lumpur lapindo ini bukan kesalahan prosedur pertambangan kita, menggasnya itu gitu ya, tapi ini kan faktor alam, memang ada gesekan lempeng bumi bla 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 gitu ya. Jadi excuse gitu, ini bukan karena kita gitu. Ya kalaupun iya, tapi disampaikannya bukan dalam posisi defensif gitu. Jadi nggak lalu sepertinya lepas tanggung jawab gitu ya. Justification ini juga pembenaran, enggak tuh kan gini nih, ini berdasarkan undang-undang nih begini, kita nggak salah kok, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini denial, excuse, dan justification sebetulnya bisa saja kalau kondisinya memang positif. Denial atau mengelak itu kalau memang kita bisa tunjukkan buktinya nggak apa-apa gitu ya, tapi bukan lalu dalam arti nggak ngaku atau membantah gitu, padahal sebenarnya kondisinya iya gitu ya. Kalau membantah itu karena persepsi masyarakatnya salah, ya kita luruskan gitu, maaf ini boleh kami sampaikan, ini begini-gini nih buktinya ini gitu ya. Jadi mengelak karena memang kondisi sesungguhnya tidak seperti itu. Beda kalau mengelak tapi kondisinya sebetulnya iya gitu ya, yang dikritik itu sebetulnya iya tapi lalu nggak ngaku gitu ya.
Nah, keempat, diversionary response ini kita membangun kembali hubungan yang mungkin semula sudah buruk gitu ya, lalu kita reaktif tadi setelah kejadian itu kita ya sudah sekarang dibenerin, diberesin, ayo kita jalin lagi hubungan yang baik kayak gitu ya. Kalau ada masalah dipecahkan, solusinya apa, cari jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan, yaitu mulai menata kembali ya, membangun kembali hal-hal yang udah mungkin berantakan gitu, terus kita susun baik ya. Oke, kemudian vocal commiseration ini ada empati ya, ada menunjukkan niat baik kepada publik. Ini loh kita peduli, misalnya pada korban bencana, kepada korban pesawat jatuh misalnya gitu ya. Ini orang atau publik pasti akan melihat lah gitu. Dan terakhir, rectifying behavior ini kalau memang ada perlu perbaikan ya, ada yang rusak, ada yang itu tadi misalnya kayak bencana di Lumpur Lapindo itu ya, jadi apa nih yang perlu diperbaiki gitu ya, jalannya atau fasilitas umum atau apa, alam kalau misalnya kita memang mencemari lingkungan gitu ya. Tahapannya kita cari dulu ya, kita investigasi bagaimana nih letaknya, di mana masalahnya, kita perbaiki kalau ada yang salah, tujuannya untuk kepentingan bersama baik perusahaan maupun publik. Kita ubah sikap kita yang mungkin salah ya, kita ubah juga tindakan kita yang mungkin salah gitu. Oke, ini step ke-6 dan terakhir kelima ya, yang terakhir ke-6 ini kita membangun strategi pesannya sendiri gitu. Kita tadi awali dengan identifikasi publik, lalu gimana nih ya ke depannya. Ada beda sedikit kita kalau memperlakukan audiens itu kan pengen audiens kita senang gitu ya, kayak kalau ada penyanyi artis manggung gitu ya, nyanyi di panggung konser musik gitu, para orang yang datang ke konser dan mendengarkan itu kan disebut audiens ya. Bagaimana si artis ini bisa menghibur dan menyenangkan si audiens yang datang di konser dia. Kalau publik itu bisa jadi di luar sana ya, yang belum tentu punya kepentingan dengan kita gitu ya. Jadi kita perlakukan mereka sebagai audiens ini supaya lebih detail aja ya. Nah, jadi kita tahu bagaimana ya siapa mereka. Untuk itu kita bisa mempertimbangkan elemen-elemen message-nya. Kalau kepada ibu-ibu misalnya, kepada ABG, ada kalangan milenial gitu ya. Tentu message-nya berbeda ya, ke siapa yang dituju, tergantung siapa yang dituju. Source atau pihak penyampai ya, siapa yang akan menyampaikan itu juga penting. Bisa kita pakai misalnya CEO atau ada endorser atau ada public figure yang mewakili, ada ambasador misalnya gitu ya. Sekarang banyak istilah influencer kayak gitu. Kemudian tampilannya baik secara tercetak misalnya atau pada bentuk audio atau dalam bentuk video gitu ya. Desainnya, stylenya, warnanya yaitu juga akan perlu ditetapkan gitu. Masuk ke struktur pesannya, ya judulnya seperti apa, body copy-nya seperti apa, pesannya seperti apa gitu ya, kalimat-kalimatnya, juga simbol-simbol yang akan kita susun gitu ya. Oke, itu detail dari step ke-6 ya. Baik, itu saja bahasan kali ini mulai dari step 1 sampai ke-6. Nanti kita lihat beberapa contoh, kita diskusi dan nanti kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.